Pemirsa, kita dikejutkan oleh sebuah insiden serius terkait keamanan data di Wakanda. Pusat data nasional kita dilaporkan telah diretas oleh hacker, yang kini menuntut tebusan sebesar 8 juta US dollar. Data-data penting masyarakat Wakanda dikabarkan sudah jatuh ke tangan pihak tak bertanggung jawab. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita saksikan pernyataan Menteri Kominfo mengenai insiden yang mengejutkan ini. Pak, apa tanggapannya mengenai pusat data nasional kita yang dihack, Pak? Iya, kita semua lagi usaha ya, jadi kita ininya ntar anuin lah pokoknya, gampang gitu. Lalu langkah yang akan diambil oleh kompetitor untuk mengatasi peretasan ini bagaimana, Pak? Ya, nanti kita mau rapat dulu nih, makanya ya nanti masyarakat jangan panik dulu ya, harap bersabar semua, ini semua ujian ya. Tapi kan ini kasusnya gede banget, Pak, sampai mereka itu minta tebusan 8 juta US dollar. Terus yang bertanggung jawab soal ini apa, Pak? Oh, siapa nih? Oke, itu kita tanggung jawab bersama ya, itu masyarakat Indonesia, kita semua keluarga, jadi kita tanggung jawab bersama ya, satu masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi Pak, kalau Kementerian lain punya backup data, terus gimana nih untuk pusat data nasional, ada gak sih backup-nya? Itu adalah pokoknya nanti di satu tempat lah, itu gampang, nanti kita cari-cari, kita anuin gampang lah. Ya udah ya, kayak saya mau rapat dulu ini, udah ditungguin ya. Pak. Iya Mas ya, udah Mas. Kasih. Kejadian tadi itu rasanya nggak asing ya. Apalagi di tahun ini negeri kita sering banget kena serangan hacker. Sampai-sampai pusat data nasional juga kena hack. Data penting masyarakat Indonesia bahkan diperjualbelikan di dark web. Ini sih ngeri banget ya. Walaupun tadi kelihatannya parodi yang kita bawain tuh lucu ya. Tapi sebenarnya dampaknya ini bisa sangat serius loh. Apalagi ini menyerang sampai satu negara. Bayangin aja, jika data-data pribadi kita, bahkan data-data rahasia negara, sampai bocor ke pihak yang nggak bertanggung jawab. Ini sih udah namanya kecelakaan nasional ya. Tapi sebelum itu, ngomongin pusat data nasional yang bocor, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu data center? Terus gimana cara kerjanya? Dan yang paling penting, gimana caranya agar data-data kita tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab? Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas lebih dalam mengenai apa itu data center, bagaimana cara kerjanya, dan gimana sih cara menjaga keamanan data kita pada data center. Nah, daripada penasaran, mending langsung kita ulik aja yuk. Hai teman-teman, kita semua udah tahu dong, di era digital ini, hampir setiap aktivitas kita itu bersentuhan dan teknologi. Dari mulai belanja online sampai dengan bermedia sosial. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, di mana data kita disimpan? Nah, jawabannya yaitu di sebuah tempat yang disebut dengan data center. Jadi, apa sih data center itu? Secara sederhana, data center adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah besar, mulai dari server, sistem penyimpanan, sampai sistem pendingin. Semua komponen dirancang khusus untuk memastikan data tetap aman dan tersedia setiap saat. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat apa saja yang membuat data center bisa berfungsi dengan baik. Infrastruktur data center biasanya terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk mendukung berbagai layanan. Di dalamnya, ada server yang menyimpan dan memproses data, perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan, serta penyimpanan untuk menyimpan data yang besar. Data center juga mendukung berbagai aplikasi dan layanan seperti hosting situs web, penyimpanan data, pemulihan bencana, dan layanan cloud. Pokoknya,
Tanpa data center, kita mungkin tidak bisa menikmati banyak layanan digital yang kita andalkan setiap hari. Ngomong-ngomong soal fungsi data center, sebenarnya ada berapa sih data center ini? Tentunya, terdapat banyak jenis data center dengan fungsinya masing-masing. Pertama, ada internet data center yang didesain khusus untuk mendukung aplikasi terkait internet seperti layanan web hosting dan cloud. Lalu, corporate data center yang lebih kompleks karena mendukung berbagai fungsi bisnis, termasuk internet perusahaan, aplikasi-aplikasi internet, internal. Selain itu, ada juga collection data center, di mana perusahaan menyewa ruang fasilitas data center yang dikelola oleh pihak ketiga untuk menyimpan server mereka. Setiap jenis data center memiliki peran spesifik tergantung kebutuhan operasional bisnis. Dari sekian jenis data center yang sudah dijelaskan, sebenarnya mengelola data center ini ada tantangannya nggak sih? Meskipun terlihat keren, mengelola data center bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah efisiensi energi, karena data center mengkonsumsi energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, pemeliharaan yang baik juga sangat penting agar tidak terjadinya downtime yang dapat mengganggu operasional bisnis. Oh iya, jangan lupa pengaturan suhu juga jadi perhatian utama. Suhu di dalam ruang server harus selalu stabil karena jika terlalu panas, server bisa rusak. Agar data center tetap berfungsi optimal, ada beberapa ciri khas yang perlu kita ketahui. Ciri-ciri utama data center biasanya memiliki beberapa karakteristik yang penting yang membuatnya unik. Pertama, infrastrukturnya dirancang khusus untuk mendukung daya, pendinginan, dan keamanan. Kemudian, keamanan menjadi prioritas utama baik dari segi fisik maupun logis untuk melindungi data dari ancaman yang tidak diinginkan. Data center juga dirancang dengan ketersediaan tinggi dan sistem pemulihan bencana yang memastikan operasional tetap berjalan meskipun terjadi masalah. Selanjutnya, mari kita lihat komponen utama yang memastikan data center berfungsi dengan baik. Dalam data center, ada berbagai komponen penting. Ada server yang merupakan otak dari data center, bertugas menyimpan dan memproses data. Ada juga router dan switch yang mengelola lalu lintas data dalam jaringan. Lalu ada komponen lain yang tak kalah penting adalah firewall yang melindungi jaringan dari ancaman eksternal serta load balance yang memastikan beban kerja terbagi rata antara server. Selain komponen tersebut, sistem penyimpanan juga punya peran penting dalam data center. Komponen penyimpanan menjadi hal paling krusial dalam sebuah data center. Ada hard disk drive yang menawarkan kapasitas penyimpanan besar dengan harga yang lebih rendah, namun kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan solid state drive atau yang biasa kita sebut SSD yang lebih cepat dan efisien. Untuk skala lebih besar, biasanya digunakan Storage Area Network atau SAN yang memungkinkan akses data lebih cepat dan manajemen yang lebih baik. Ngomongin soal akses data secara singkat, berarti membutuhkan energi yang lebih besar dong untuk mengoperasikannya. Daya listrik dan sistem pendingin biasanya beroperasi 24/7 tanpa henti. Pasokan daya listrik yang stabil sangat penting. Di sini ada generator yang siap menyala saat terjadi pemadaman listrik dan UAPS yang melindungi perangkat dari lonjakan daya. Selain itu, sistem pendingin juga diperlukan untuk menjaga suhu tetap stabil dan mencegah perangkat dari kerusakan akibat panas berlebih. Sekarang, mari kita bahas soal keamanan di dalam data center. Data center punya dua aspek utama perihal keamanan, yaitu pertama keamanan fisik, yang kedua keamanan jaringan. Secara fisik, data center dilengkapi dengan pengawasan video, akses terbatas, serta lingkungan yang terkontrol untuk menjaga perangkat tetap aman. Sementara dari sisi jaringan, ada firewall,
enskripsi data, dan sistem deteksi intrusi yang bekerja untuk mencegah serangan cyber dan melindungi data dari akses tidak sah. Keamanan data center ini ditetapkan guna mendukung manfaat besar bagi bisnis, baik perusahaan, organisasi, bahkan negara. Lalu, apa saja sih manfaat data center bagi bisnis? Tentunya, data center menjamin keandalan layanan digital tanpa gangguan, skalabilitas yang menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan, serta efisiensi biaya. Tak kalah penting, data center juga meningkatkan keamanan data dan menjamin kelangsungan bisnis tetap berlangsung meskipun terjadi gangguan operasional. Namun, sebuah data center yang baik juga harus memenuhi standar dan sertifikasi keamanan loh. Sertifikasi dan standar keamanan itu sangat penting untuk tahu bahwa data center yang baik harus memenuhi sertifikasi dari standar keamanan internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua operasional dan proteksi data sesuai dengan prosedur yang diakui secara global. Salah satu cara untuk menjaga keamanan adalah dengan melakukan monitoring dan audit secara berkala. Memastikan semua sistem berjalan dengan baik dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentunya, standar keamanan yang baik tidak akan berguna jika tidak kita terapkan. Salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan data center adalah kesadaran karyawan. Pelatihan yang tepat dan peningkatan kesadaran keamanan bagi karyawan sangatlah diperlukan untuk meminimasi resiko human error. Dengan pelatihan rutin, mereka lebih siap dalam mengenali ancaman dan mengambil langkah preventif yang diperlukan. Bagian penting lainnya adalah keamanan data dan sistem backup. Data yang disimpan di data center harus selalu memiliki cadangan agar tetap aman meskipun terjadi kegagalan perangkat atau serangan cyber. Sistem backup yang handal bisa memastikan pemulihan data secara cepat agar operasional bisnis tidak terganggu. Autentikasi dan akses kendali juga menjadi elemen krusial dalam menjaga keamanan data center. Hanya orang-orang yang memiliki wewenang yang boleh mengakses data dan sistem tertentu. Dengan autentikasi ganda atau multifaktor, kita bisa memastikan bahwa akses terhadap data dan perangkat hanya diberikan kepada yang berhak. Akhir, jangan lupa pengelolaan patch dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Dengan memastikan perangkat lunak selalu diperbarui, kita bisa menutupi celah-celah keamanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak ingin merusak sistem. Nah, gimana teman-teman? Setelah mendengar penjelasan tentang data center, jadi lebih tahu kan? Ternyata banyak banget hal yang harus diperhatikan ketika suatu negara atau suatu organisasi ingin mengembangkan atau membuat sebuah data center. Jadi gimana nih solusi terbaik untuk menjaga data center secara efektif dan efisien? Yang pertama, yang pastinya nih, kita harus memastikan dulu infrastrukturnya dan keamanannya sudah sesuai dengan standar. Jangan dikurangin, apalagi dikorupsi ya. Yang kedua, jangan anggap remeh pelatihan karyawan dan monitoring sistem secara berkala. Jadi, para karyawan dan juga yang bertanggung jawab untuk operasional data center harus di-upgrade dan dilatih sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, jadi kalau infrastrukturnya udah ada, timnya juga terlatih dengan menggabungkan teknologi yang canggih dan juga tim yang terlatih serta keamanan yang handal, data center bisa jadi tulang punggung yang andal bagi suatu organisasi bahkan suatu negara. Walaupun video ini dibuat ketika masa transisi pemerintahan, harapannya setelah ini Indonesia bisa memperbaiki keamanan data centernya sehingga masyarakat bisa tenang dalam menggunakan teknologi digital dan juga
keamanan data nasional bisa terjamin. Tentunya ini bisa terwujud dengan menerapkan standar yang ada dan juga transparansi. Dan masyarakat Indonesia bisa lebih bijak dalam menyimpan data mereka, terutama di era digital ini. Sekian dulu penjelasan mengenai data center dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next time.